Halo, perkenalkan saya Nima Dewi Angrini Dharma Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai digital policy untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Society. Di era perkembangan teknologi yang begitu cepat, kebijakan digital menjadi sebuah fondasi penting yang dapat menentukan bagaimana sebuah negara, organisasi, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman, efektif, dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi apa sebenarnya digital policy? Jadi digital policy merupakan seperangkat aturan, pedoman, dan juga standar yang dapat mengatur dari penggunaan teknologi digital. Nah, kebijakan ini tidak hanya mengatur secara teknis, namun juga mengatur keamanan data, privasi, kemudian hak digital, kemudian tata kelola internet, dan juga penggunaan internet oleh masyarakat dan juga pemerintah. Nah, jadi pada intinya, digital policy ini membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi itu dapat berkembang sejalan dengan nilai etika, hukum, maupun tujuan pembangunan. Nah, adapun beberapa elemen utama dari digital policy, yang pertama yaitu privasi dan perlindungan data, yakni mengenai bagaimana data itu dikumpulkan dan dilindungi. Nah, yang kedua yaitu ada keamanan siber, yang mana merupakan kebijakan yang melindungi sistem digital dari ancaman siber. Nah, yang ketiga yaitu ada tata kelola internet, yang mana merupakan aturan yang melihat siapa yang mengatur internet dan juga melihat tata kelola dari infrastruktur digital. Nah, yang keempat ada hak digital dan aksesibilitas, yakni memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan internet secara bebas dan aman tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang kelima yaitu regulasi ekonomi digital, contohnya perkembangan e-commerce, kemudian transaksi elektronik, dan juga inovasi dari sistem teknologi. Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang besar, namun juga risiko baru. Mulai dari kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi, kejahatan siber, hingga ketimpangan akses digital. Tanpa kebijakan digital yang kuat, masyarakat dapat kehilangan kendali atas data mereka, pemerintah kesulitan melindungi warganya, dan pelaku industri dapat beroperasi tanpa standar yang jelas. Karena itulah, kebijakan digital berfungsi sebagai payung perlindungan yang menyeimbangkan inovasi dan keamanan. Peran pemerintah, industri, dan masyarakat. Kebijakan digital bukan hanya tugas pemerintah. Industri teknologi harus menerapkan transparansi dan keamanan dalam produknya. Masyarakat perlu memahami cara menjaga privasi dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kolaborasi ketiganya menciptakan lingkungan digital yang aman, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, apabila kebijakan digital sudah dibuat secara tepat, teknologi tersebut dapat menjadi suatu pendorong besar bagi kemajuan manusia, melindungi hak-hak individu, maupun menjadi sebuah inovasi yang besar untuk masa depan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.